Agama akal sehat, Kristen atau non-Kristen? Saya Pendeta Tan Hunai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Sebenarnya Kristen itu bukan agama, tapi kan dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita agamanya apa Pak? Ya sudah, jawab saja Kristen, padahal Kristen itu bukan agama ya. Jadi sering orang membandingkan agama akal sehat itu Kristen apa non-Kristen. Ya, di luar sana koar-koar. Kristen itu agama tidak pakai akal sehat. Ya, salah satu contoh yang sering diolok-olok adalah Allahnya ada 3. Itu bukan Allahnya orang Kristen, itu Allahnya orang ngaku-ngaku Kristen, kelompok Tritunggal. Kalau Kristen Allahnya Esa, ya punya nama Yesus Kristus. Oke, mari kita bahas ya dalam bingkai toleransi ini tentu saja. Agama yang akal sehat itu Kristen apa di luar Kristen? Satu, Tuhan Allah itu real atau tidak real itu punya nama atau tidak punya nama. Orang Kristen Tuhan Allahnya punya nama Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, aku Allah. Bahkan Yesaya 57:15, aku Allah Ta'ala wa subhanahu. Allah itu real, Allah itu punya nama. Itu akal sehat. Kalau Allah tidak punya nama itu fiktif, ilusi. Aku mau tanya, di luar Kristen Allahnya punya nama enggak? Bapa itu bukan Allah. Bapa juga tidak punya nama. Bapa, Anak, Roh Kudus Tritunggal tidak punya nama. Elohim tidak punya nama. Adone tidak punya nama. Hipostasis tidak punya nama. Jadi yang akal sehat Kristen atau non-Kristen? Ya, Allah itu harus roh, ya toh. Iya dong, Allah kan gak kelihatan. Kalau Allahmu itu pribadi ya namanya bukan Allah itu. Yang akal sehat itu Kristen apa non-Kristen? Hal kedua, kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi, Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul. Kitabmu ditulis nabi dan rasul tidak. Yang akal sehat itu Kristen apa non-Kristen? Udah ketahuan kitabmu tidak ditulis oleh nabi atau rasul, kenapa kamu imani jadi kitab suci? Udah ketahuan kesalahannya 6.520% itu, kok kamu imani jadi kitab suci? Yang logis, yang pakai logika itu Kristen atau non-Kristen? Ya, semua nabi, ya Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi dijamin surga oleh Yesus. Lukas 13:28. Semua rasul dijamin surga oleh Yesus. Lukas 22 ayat 30. Nabi dan rasul tidak perlu didoakan. Itu logis. Lah kalau nabi dan rasul masih didoakan, yang tidak logis itu Kristen atau non-Kristen? Pak, sudah Pak, jangan yang lain Pak. Maka dari itu toleransi saja ya. Ya, waduh nyerah Pak kalau sama pendeta hati nyerah. Allah yang Esa, Yesus namanya. Tuhan yang Esa, Juru Selamat. Tidak berubah, Alfa Omega. Dulu, sekarang, selamanya. Mari puji sembah Yesus Kristus. Hanya Yesus yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Walaupun
walaupun Kristen itu bukan agama ya, tapi coba ya, agama yang akal sehat itu Kristen atau di luar Kristen, walaupun Kristen bukan agama. Ayo, nyerah Pak Dede, nyerah Pak Dede. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Itu gunanya kita toleransi ya. Ya, udah tahu kitabnya nggak ditulis oleh Nabi dan Rasul, kok diimani jadi kitab suci? Logikamu di mana? Sudah ketahuan kitabmu kesalahannya 5.600 dari 31.000 ayat. Itu 20%. Warasmu di mana? Tuhan Allah itu harus punya nama. Itu namanya Allah yang dikenal. Dikenal tidak dikenal itu harus punya nama. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Lah itu Bapa Elohim Adone, Bapa Anak Roh Kudus. Logikanya di mana? Itu Allah fiktif, ilusi. Nabi harus dijamin surga, Rasul dijamin surga. Karena semua Nabi, semua Rasul dipilih oleh Yesus. Orang Kristen dilarang mendoakan para Nabi, para Rasul. Lah kalian doain santo. Malah ada hari suci doa santo. Logikamu di mana? Walaupun Kristen bukan agama yang logika. Kristen atau di luar Kristen, nyerah Pak ATD, nyerah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya.